Hai teman-teman, video kali ini saya ingin membahas lagi tentang busi W34 yang bisa dibuat irit ya. Nah, ini bisa dilihat, ini warnanya agak gelap ya kalau misalkan dibawa santai. Cari bentar. Nah, kayak gini. Nah, jadi meskipun main jetnya sudah 108, udah kecil banget, ini masih agak basah sebenarnya. Nah, itu kelihatan. Nah, berarti lebih jelas di sini. Nah, jadi memang cukup unik, busi yang dingin banget itu main jetnya jadi kecil. Nah, ini setelah saya karbu cleaner ya, warnanya agak cerah dikit, tapi yang jelas berarti main jet 108 pun sebenarnya agak basah. Jadi bukan karena saya ingin dibuat irit banget, itu enggak. Jadi memang businya yang butuh settingan lebih kering ya, lebih irit ibarat. Nah, ini makanya seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, kalau naikkan 1 atau 2 step aja ini berapa hari bisa mati businya. Jadi seperti itu. Tadi niatnya kalau misalkan ini putih ya, itu mau saya pasang pilot jet yang lebih gede atau main jet yang lebih gede. Ternyata main jetnya sudah cukup pas untuk dibawa harian. Nah, jadi habis ini setelah tahu main jetnya pas ya, ini mau saya tes dyno. Nah, jadi wajar kalau misalkan habis dites dyno atau habis ngebut tuh warnanya agak cerah dikit, yang penting jangan sampai putih ya. Tapi kalau di bawah harian sudah putih itu yang bahaya. Ini main jet 108 ternyata masih agak gelap. Nah, terus juga tambahan lagi, pilot jetnya itu menggunakan, kalau di motor saya cocoknya itu pilot jet 50. Terus teman-teman yang penasaran soal power jet ini, jadi power jet ini berlaku untuk karbu PE juga. Jadi nggak cuma PWL, PE juga bisa dibuka power jetnya karena bentuknya sama. Jadi PWL sama PE itu yang saya lihat itu bentuknya 11-12 ya, hanya bedanya di air intake-nya. Air intake-nya kalau yang PE lebih flow, kalau PWL itu ada jedanya ya. Oke, habis itu berarti ini akan saya tes dyno, akan saya tunjukkan bagaimana hasil performanya. Nah, untuk teman-teman yang mungkin tertarik masang power jet terus pakai busi dingin, karena main jetnya kecil, kemungkinan suhu di ruang bakar jadi lebih panas meskipun RPM tengah atau rendah, maka saya pakai oli samping yang sudah APTC. Mau jasonya apa, saya lebih mementingkan ada keterangan APTC nya, karena APTC itu lebih pada mengurangi resiko silinder scuffing atau silinder baret halus ya. Kalau FC atau FD atau FB itu lebih ke tingkat deterjensinya. Jadi kalau semakin ke D itu berarti keraknya lebih dikit. Kalau ke arah di bawahnya yang ke arah B itu keraknya lebih banyak. Seperti itu. Nah, terus selain itu untuk tingkat pelumasannya itu ya, saya juga pernah bahas sih di video tertentu, udah pernah saya bahas berapa kali itu ya. Jadi kalau oli samping itu menentukan juga datasheetnya. Oh ya, soal APTC tadi, ini kan ada APTC ya, ini juga di bawaan standar pabrik itu juga ada keterangan standar APTC.
Jadi saya pribadi hindari menggunakan oli samping yang tidak ada keterangan APTC nya biar mesin lebih awet. Ini meskipun saya pakai ngebut kayak gimana, naik gunung, top speed, bahkan sering redline, itu tidak ngeter sama sekali ya, karena oli samping yang digunakan itu memang tahan di suhu ekstrim. Contohnya kayak A747 itu bagus itu sebenarnya. Terus saya sampaikan lagi di sini soal nozzle di itu karburatornya, karena ini busi dingin ya, jadi kalau pakai nozzle-nya itu yang hole-nya dikit itu susah nyetingnya, karena memang karakter businya cocok-cocokan ya. Mungkin kalau businya itu kayak B9 ECS itu memang masih bisa lah kalau hole-nya 8 atau 10. Tapi ini karena busi dingin, saya sudah coba hole 18 pun itu jadi main jetnya kecil banget tuh. Jadi saya ngerasa aneh pakai Ninja 2 tak tapi main jetnya cuma 100 itu kan, pakai busi apa IW34. Apalagi kalau yang standarnya itu standar PWL tuh kan hole-nya 10 ya, apalagi kalau hole-nya 8, main jetnya berapa, mungkin bisa 90 ya. Itu makanya saya lebih memilih, makanya saya ini cocok-cocokan sih, bukan karena saya ingin irit, tapi karena businya yang minta main jetnya segitu dan juga nozzle yang hole-nya segitu ya. Jadi memang PWK, maksudnya nozzle PWK itu kan banyak sekali pilihannya ya, dari paling kecil 8 terus paling gede hole-nya, paling banyak hole-nya 30. Itu ada juga yang berargumen kalau kedua tak itu kan lewatin itu ruang bilas ya, truk as itu apakah tetap debit ke tempat pembakarannya tetap utuh seperti seperti di 4 tak, karena kan kebilas ya, mungkin jadi pengkabutannya menurun ya. Tapi kenyataannya saya pakai busi yang dingin banget IW34 itu, kalau pakai hole yang jumlahnya sedikit itu jadi basah banget, jadi susah untuk nyetingnya, nyari main jetnya yang di bawah 100 kan susah. Nah ini saya pakai nozzle yang 30 itu, bahkan 108 itu aja udah agak basah ya, apalagi kalau misalkan hole-nya sedikit. Jadi begini, dari hasil saya nyeting motor saya, kalau hole semakin sedikit dengan main jet yang sama, misalkan 120, itu misalkan di hole 8 120 itu basah, tapi kalau di hole 30 itu jadi keringnya banget malah, soalnya selisihnya banyak ya, kabutannya lebih kecil, semakin partikelnya semakin tipis. Jadi seperti itu. Jadi saya menggunakan busi iridium IW34 yang super dingin ya, dingin banget itu. Jadi 4 step di atasnya B9 ECS atau BR9 AEX. Itu cocok-cocokan nozzle-nya. Jadi di sini saya merasa cocoknya di 30. Nah, untuk kali ini, karena tidak ada yang dibandingkan, maka yang saya tunjukkan hanya satu data yang terbaik saja. Kita lihat di sini. Grafik pertama, ini secara karakteristik RPM. Jadi bentuk grafiknya seperti ini bukan menentukan akselerasinya karena berbeda. Berikutnya, ini grafik secara akselerasi. Nah, ini bisa terlihat kan, kalau kurvanya pas RPM atas akan lebih mepet ya, karena akselerasinya cepat. Nah, ini baru menentukan waktunya. Nah, dari sini terlihat bahwa performa yang didapat adalah sekitar 30,9 horsepower dengan torsi sebesar 22,3. Nah, dari data dyno terbukti horsepower bisa di atas 30. Namun perlu diingat, settingan ini memang terkesan sangat kecil untuk main jetnya. Namun ini dikarenakan pakai power jet yang cukup gede ya. Maka tentunya pas open caps atau di RPM atas, debit bensin yang masuk ke ruang bakar akan seketika boros. Sehingga agar suplai bensin ke ruang bakar irit
hanya bisa diaplikasikan ketika berkendaranya itu dibuat santai dan hanya di sekitar RPM rendah ke tengah. Nah, ini hasil saya coba tes, takutnya kalau main jetnya itu kekecilan ya, 108. Ini saya coba naik 2 step ya, karena saya merasa 108 itu kecil banget. Terus ini saya coba 112 pakai busi dingin ya, ini warnanya jadi hitam, berarti memang settingannya pasnya main jet 108. Tadi coba 1 step 2 step, nah coba 2 step aja lah untuk buktikan ke teman-teman ya. Ini kalau kayak gini terus mungkin berapa hari udah mati ya busi, apalagi ini busi mahal ya. Jadi seperti itu gambarannya. Kalau pakai busi dingin itu memang RPM bawah, RPM tengah itu memang bisa dibuat irit. Nah, terus kalau RPM atas itu meskipun ini busi dingin itu tetap membutuhkan settingan main jet yang besar. Makanya karena biar bisa RPM bawah tengah itu bawah harian, maka solusinya menggunakan power jet. Nah, kemarin sudah saya contohkan saat power jet 50 itu kebelbekan ya, karena keborosan, kebasahan. Terus power jet 40 itu baru enteng ya. Seperti ini resikonya kalau busi dingin. Nah, ini akan saya balikkan lagi main jet ke 108 karena hasil tes dynonya juga bagus ya, sampai 30. Jadi dari selama ini saya setting karbu menyesuaikan businya, jadi yang menentukan performa bagus itu tidak mesti main jet atau pilot jet tuh gede, itu belum pasti ya. Yang menentukan adalah warna businya, karena selama ini saya ngetes. Terus kalau mengapa kok busi dingin itu main jetnya bisa lebih kecil dibandingkan busi panas? Karena kalau busi dingin itu pelepasan panasnya lebih baik dibandingkan busi panas. Jadi kalau busi panas itu pelepasan panasnya lebih sedikit dan menyerap panas lebih banyak, sehingga ruang bakar akan menjadi lebih panas. Itu kalau di busi panas ya. Dan kalau busi dingin itu pelepasan panasnya lebih baik dibandingkan busi panas, pelepasan panasnya lebih banyak, jadi menyebar lewat sini, itu menyebar ke kop mesin, itu lebih banyak pelepasan panasnya busi dingin, sehingga meskipun main jetnya terkesan lebih kecil ya, itu pelepasan panasnya akan lebih baik sehingga pembakarannya tidak terganggu, akan tetap bagus. Oke, mungkin informasi sudah cukup sampai di sini. Semoga bisa memberi gambaran buat teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.